Jangka pendek ini apa, jangka menengah apa, jangka panjang apa. Mereka hidup cuma buat makan, ya, ngantar anak sekolah, habis itu mati nanti ke depannya. Mereka ini nggak ada perencanaan sama sekali, dan mereka bingung kok hidupnya di sini-sini aja. Mereka yang di bawah itu ibarat kalau berenang di kolam renang, ya, yang mereka harus lakukan adalah injakin kepala orang untuk bisa mengapung. Mereka nggak mau belajar mengapung, mereka harus injekin kepala orang, pegangin orang kanan kirinya. Akibatnya apa? Kompetisi yang di bawah itu yang paling sikut-sikutan, ya. Yang paling sulit itu kompetisi kalian jualan di pasar lagi, bukan kompetisi kalian bikin supermarket. Orang kaya itu ketika sama-sama bertemu di industri yang berbeda, "Oke, ini apa yang ada yang bisa kita kerjain bareng nggak di sini? Ini bisa kongsian apa nih bareng? Kita bisa kolaborasi apa untuk bikin bisnisnya lebih besar, untuk kita bisa unlocking value lebih besar." Sedangkan orang yang di bawah itu mereka sibuk sikut-sikutan. Ketika dunia itu lagi euforia, orang yang di bawah itu senang, mereka sorak-sorai, "Yeay, uangnya naik." Ketika krisis mereka sedih. Orang yang kaya, ya ketika euforia, ketika aset semuanya lagi naik, ya, ketika misalnya pasar saham Indonesia lagi paling tingginya, ketika misalnya aset kripto lagi paling tingginya, orang-orang kaya itu justru yang paling waspada. Mereka lihat ini, resikonya apa? Apakah ini sustainable? Apakah kemungkinan makan ada koreksi yang dalam? Dan ketika ada koreksi, pelurunya harus siapin berapa? Ini yang selalu orang bilang dengan teriak hoki. Waktu terjadi 2020 semua orang teriak, "Kok gue tuh hoki, gue bisa beli saham-saham di harga bawah." 2022 orang bilang teriak, "Gue hoki lagi bisa beli Bitcoin di 16.000." Yang mereka tidak tahu adalah kematangan, ya, prinsip dan kesiapan. Banyak kok yang punya uang waktu itu yang lebih banyak dari gua. Tapi mereka tidak bisa memanfaatkan momennya. Kenapa? Karena mereka tidak punya pola pikirnya. Mereka nggak ngerti rahasia ini yang gua kasih tahu ke kalian. Orang awam di luar akan bilangnya, "Oh, ini tidak bisa direplika, ini adalah hoki yang cuman satu dibanding yang banyak." Tapi itu adalah orang-orang yang nggak paham realita dunia. Karena gua itu duduk di meja, di mana orang-orang yang di sama ini, itu semuanya mulai tanpa punya apa-apa. Hoki itu tidak pernah ada di kamus orang kaya, kita nggak suka sekali sebut dengan namanya hoki. Kita selalu yang cari cari namanya kesempatan. Gimana caranya kita lihat peluang ya, di suatu industri, industri yang baru.